Masih pagi, Faris sudah dihadapkan dengan segudang pekerjaan di kantor yang harus ia selesaikan dalam waktu sehari. Sebagai seorang direktur utama di sebuah perusahaan besar seperti Elite Construction, sudah menjadi hal yang biasa bagi Faris jika ia harus bekerja lembur sampai larut malam di kantor. Bisa dibilang, Faris lebih banyak menghabiskan waktu di kantor daripada di rumah, sehingga kesibukannya tersebut menyita waktunya bersama dengan Anita. Beruntung, Faris memiliki seorang sekretaris yang cekatan dan sangat rajin seperti Sania, gadis berusia 27 tahun yang sampai saat ini masih setia melajang. Sejak kedatangannya di perusahaan tersebut, Sania sudah banyak sekali membantu Faris dalam menghandle semua pekerjaan yang tidak mungkin ia tangani sendirian. Tok tok tok. Permisi Pak, boleh saya masuk? Tanya Sania dengan sopan. Ya, silahkan. Wanita cantik bertubuh tinggi semampai itu memasuki ruangan kerja Faris dengan membawa beberapa berkas di tangannya. Pemilik kaki yang jenjang dan berkulit mulus itu tampak elegan ketika sedang berjalan. Dengan setelan kemeja berwarna putih tulang, serta blazer merah jambu dan rok span setinggi lutut yang melekat di tubuhnya, semakin memperindah penampilannya. Pak, ini ada beberapa dokumen yang harus Bapak tanda tangani, kata Sania sambil mengulurkan tangannya memperlihatkan berkas itu pada Faris. Ya, simpan saja di situ, perintah Faris yang melirik ke arah tumpukan map di sampingnya. Baik Pak, Sania menaruh berkas itu sesuai dengan perintah Faris. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Pak. Tunggu dulu, cegah Faris dengan segera saat Sania hendak meninggalkan ruangannya. Dengan cepat Sania berbalik badan. Iya Pak, apa Bapak butuh bantuan saya? Untuk rencana perjalanan bisnis ke Surabaya, saya ingin kamu ikut, ucapnya tiba-tiba. Bola mata Sania membulat saat mendengar Faris mengatakan hal itu. Apa Pak? Saya ikut Bapak pergi ke Surabaya, tapi kan itu perjalanan bisnis yang diperuntukkan bagi pimpinan perusahaan saja. Memangnya ada aturan yang melarang seorang sekretaris untuk ikut perjalanan bisnis dengan pimpinannya? Bukan begitu maksud saya Pak, tapi alangkah lebih baik jika Mas Alan atau Mbak Widya saja yang menemani Bapak. Mereka sudah berpengalaman dalam hal itu kan, sementara saya baru beberapa bulan bekerja di sini. Rasanya tidak pantas jika saya yang ikut Bapak pergi ke luar kota, jelas Sania. Di sini pimpinannya saya atau kamu? Kenapa jadi kamu yang mengatur saya? Tanya Faris yang tiba-tiba bangkit dari kursinya dan menatap Sania dengan tajam. Kamu menyuruh saya mengajak Alan. Apa kamu tidak tahu kalau dia itu pernah mengacaukan acara pertemuan saya dengan para investor dan media? Dia itu tidak becus dalam bekerja, membuat materi presentasi yang mudah saja membutuhkan waktu yang lama. Saya tidak ingin terjadi masalah lagi dalam perjalanan bisnis kali ini. Tentu saja, penjelasan Faris membuat Sania tak bisa berkutik. Di sisi lain, ini merupakan kesempatan yang bagus baginya, karena pertama kali Sania melakukan perjalanan bisnis ke luar kota. Apalagi dengan bosnya sendiri. Namun, ini adalah tugas yang berat, yang pasti akan melelahkan. Ia harus menyiapkan banyak hal yang membuatnya harus bekerja lebih keras lagi selama beberapa hari ke depan. Jadi bagaimana? Apa kamu masih mau menolak perintah saya? Tanya Faris yang terdengar seperti ancaman.
Sania mengangkat kepalanya dan memberanikan diri menatap Faris. Iya pak, saya akan ikut ke Surabaya dengan bapak. Bagus, kalau begitu segera kamu siapkan tiket pesawat dan juga akomodasinya. Cari hotel yang ada di pusat kota, supaya memudahkan akses kita saat harus kesana kemari. Tukasnya dengan tegas. Baik pak, akan segera saya laksanakan. Sulit diyakini kalau Faris dengan mudah memberikan kepercayaan pada Sania untuk bisa menemaninya ke Surabaya. Tapi sebagai seorang karyawan, tentu Sania akan berusaha untuk fokus bekerja secara profesional. Bersambung, ingin tahu kelanjutan ceritanya? Silahkan cek kolom deskripsi ya. Terima kasih.